Mendekati HUT RI ke-78, rasanya menjadi momen yang tepat untuk membahas kesejahteraan sosial masyarakat khususnya masyarakat Kota Tanjung Pinang. Apakah ke-78 tahun Indonesia merdeka, masyarakat Kota Tanjung Pinang sudah merdeka, sudah merasakan kesejahteraan? Untuk itu hari ini saya akan berbincang bersama Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, Zulhidayat, yang saat ini telah terhubung bersama saya melalui sambungan Zoom. Halo, selamat siang Pak Zul. Selamat siang Bu Yoli, gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Yoli. Oke, baik. Pak, hari ini kita akan berbincang terkait kesejahteraan masyarakat Kota Tanjung Pinang. Nah, jika kita berbicara terkait kesejahteraan, tentu ini lekat dengan adanya yakni adalah pendidikan dan juga kesehatan. Dan juga masyarakat bisa dikatakan sejahtera jika memang hidupnya sehat, makmur, dan damai ya Pak Zul, setuju? Setuju sekali. Oke, namun hari ini sama-sama kita ketahui dan juga kita tidak bisa menutup mata bahwasannya di Kota Tanjung Pinang, di ibu kota provinsi Kepulauan Riau masih mudah kita temui pengemis dan juga pengamen yang menghiasi wajah ibu kota provinsi ini, Pak Zul. Nah, Pak Zul, salah satu hal yang bisa mengeluarkan kita dari perputaran atau lingkaran kemiskinan yakni adalah pendidikan. Namun Pak Zul, hari ini pendidikan di Kota Tanjung Pinang masih menuai beberapa kontroversi. Seperti di tahun ini saja 2 sekolah dasar itu tutup akibat PPDB yang tidak merata dan juga sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Ini masih ada yang membutuhkan perhatian khusus. Nah, dari sudut pandang Bapak sendiri sebagai seorang pemimpin daerah, apakah saat ini kualitas pendidikan di Kota Tanjung Pinang ini kualitasnya sudah bagus, Pak? Sudah layakkah? Iya, jadi terima kasih nih atas kesempatannya Bu Yoli. Kita pemerintah Kota Tanjung Pinang diberikan kesempatan untuk dapat berdiskusi dalam forum diskusi yang saya pikir tentu sangat mengedukasi terhadap pengetahuan kita bersama. Jadi kalau kita cerita tadi terkait masalah kesejahteraan, tentu betul bahwa salah satu tujuan didirikannya pemerintah Kota Tanjung Pinang atau pemerintah daerah adalah bagaimana untuk mempercepat proses pemerataan kesejahteraan di masyarakat. Nah, kalau kita lebih membreakdown lagi terkait dengan isu pendidikan, khususnya tadi tentang tutupnya beberapa sekolah, tentu kita harus mengidentifikasi sebenarnya permasalahan utamanya apa yang terjadi. Terkait dengan tutupnya sekolah itu adalah memang dampak dari tertariknya kutub ekonomi dari kota lama di Kecamatan Tanjung Pinang Barat ke Tanjung Pinang Timur. Jadi saat ini generasi-generasi muda, anak-anak itu yang sudah lahir, yang dulu dibesarkan di ketarik kutub ekonomi Kecamatan Tanjung Pinang Barat bergeser ke Tanjung Pinang Timur, sehingga penduduk menjadi begitu bertambah di Kecamatan Tanjung Pinang Timur yang berdampak juga terhadap ketersediaan sarana pendidikan. Jadi bukan berarti tutupnya sekolah itu diakibatkan memang ada hal yang menyangkut dengan kualitas pendidikan, tetapi lebih kepada distribusi penduduk. Ya, dalam rangka efisiensi tadi, tentu satu sekolah yang muridnya kurang dari standar yang kita tetapkan, kita gabung dalam rangka efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Jadi sekali lagi saya tekankan, tutupnya sekolah itu bukan karena akibat dari kualitas pendidikan, tetapi lebih kepada mengejar distribusi penduduk yang saat ini ketarik ke kutub pertumbuhan di Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Bu Yoli. Oke, baik. Namun terkait juga dengan fasilitas pendidikan di beberapa sekolah. Nah, masih ada mungkin kekurangan ruang kelas, lalu juga terkait kekurangan laboratorium dan juga perpustakaan ini masih ada Pak di beberapa sekolah menengah pertama di Kota Tanjung Pinang. Nah, lalu ini seperti apa Pak? Apa penyebabnya? Lalu saya mau bertanya, menurut Bapak sendiri, pandangan Bapak, apakah kualitas sekolah di Kota Tanjung Pinang hari ini sudah cukup baik atau seperti apa? Kalau kita bicara begitu supaya lebih objektif, tentu ada indikator ukur ya. Kita melihat sih sebenarnya kalau di mata ukuran dari Kementerian Pendidikan Nasional, saya pikir prestasi kita cukup luar biasa. Kemudian juga sekolah kita beberapa kali mendapat nominasi seperti Adiwiyata dan segala macam, sehingga tentu berdasarkan indikator-indikator yang diukur oleh pihak independen maupun oleh pemerintah, kita sih wajib cukup berbangga bahwa penyelenggaraan kualitas pendidikan kita sudah on the track ke arah yang tepat. Namun
tentu saja kalau dibilang sempurna, tentu kita masih punya PR yang panjang untuk menuju ke arah sana. Salah satu tadi yang disampaikan Bu Yoli adalah tentang sarana prasarana seperti ruang belajar dan sebagaimana yang lain tadi disebutkan, laboratorium dan lain-lain. Untuk ruang belajar, contoh kasus misalnya SMP 7. Nah, SMP 7 ini memang animo masyarakat di Tanjung Pinang Timur berbondong-bondong untuk mendaftar di sana. Dan karena hal seperti itulah kita mencoba untuk membangun sekolah baru pada tahun ini, yaitu SMP 17 yang lokasinya tidak jauh dari SMP 7 dengan harapan konsentrasi masyarakat yang berdomisili di sekitar kawasan Tanjung Pinang Timur, khususnya di sekitar kawasan SMP 7 dapat terpecah ke sekolah baru, yaitu sekolah SMP 17 yang jaraknya tidak terlalu jauh seperti yang saya sampaikan tadi. Dan mohon doa semoga pembangunan SMP 17 ini dapat terlaksana tepat waktu sehingga di tahun 2024 mendatang di bulan Januari adik-adik sudah dapat bersekolah di sekolah yang baru. Oke, baik, terima kasih. Pak Zul, lalu selain bicara tentang sarana dan prasarana yang menjadi cukup perhatian masyarakat saat ini adalah tenaga PTK non-PNS, yakni adalah tenaga pendidik non-PNS. Ini saat ini masih banyak nih Pak Zul di Kota Tanjung Pinang, terutama di SD dan juga SMP. Nah, lalu Pak Zul berbicara tentang terkait PTK non-ASN ini, apakah menurut Pak Zul sendiri sudah sejahterakah PTK non-ASN di Kota Tanjung Pinang? Kalau untuk tingkat kesejahteraan guru, tentu saja memang untuk PNS, untuk yang PPK itu sudah ada standar dan nomenklaturnya ya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, terkait dengan THL ya atau non PNS di luar PPK, memang tentu saja standar kita pada saat awal memang sepertinya masih belum memenuhi harapan dari masyarakat. Tapi itulah pilihan gitu ya, bahwa terkadang memang acap kali meskipun tadi kondisinya begitu, saya yakin di awal waktu teman-teman saudara-saudara kita yang guru non PNS tadi memilih untuk bekerja sebagai guru non PNS tadi sudah tahu persis berapa tingkat salary atau take home pay yang beliau akan bawa pulang. Itulah sesuai kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang saat ini. Tetapi tentu di awal tadi dengan secara sadar bahkan banyak sekali posisi-posisi yang kosong pengen diisi ya, andaikan aturan memungkinkan untuk adanya rekrutmen yang baru. Tapi tentu sekarang peluang untuk hal tersebut sudah tertutup dengan adanya peraturan Menteri Menpan RB yang terbaru. Jadi sekali lagi, memang untuk non-PNS kita yakini belum sesuai dengan harapan, tetapi itulah yang disadari sejak awal. Sebelum seseorang guru, calon guru itu masuk, mereka sudah tahu sebenarnya hal itu, tetapi memang dalam rangka mungkin didorong niat mengabdi yang tinggi, mereka mencoba untuk mencari pengalaman bekerja sebagai mengabdi seorang guru. Baik, berarti dari Pak Zul sendiri mengakui bahwa saat ini pendapatan PTK non-PNS, non-ASN maksud saya itu masih jauh di bawah UMK atau UMR, yakni sekitar 2.500.000. Mohon maaf, mungkin boleh dikoreksi jika saya salah. Nah, lalu Pak, apakah ada upaya dari pemerintah Kota Tanjung Pinang sendiri untuk membantu atau mungkinkah ada program untuk mensejahterakan PTK non-ASN ini agar mungkin dapatnya bisa UMR atau UMK, Pak? Ya, tentu saja memang kita harus menyeimbangkan antara banyak hal proses pembangunan di Kota Tanjung Pinang dengan keterbatasan yang ada, yaitu terkait dengan APBD kita ya. Jadi APBD kita tahu sama-sama tentu baru angka 1 triliun dan itu juga digunakan untuk berbagai kepentingan. Nah, makanya yang kemampuan sesuai saya sampaikan tadi baru setara di angka tadi yang disampaikan oleh Ibu, tapi tentu saja kita mendorong sebenarnya sebagian besar PPK, sebagian besar guru non PPK ini atau non ASN ini kita dorong untuk peluangnya diberikan kesempatan, keberpihakan untuk bisa direkrut sebagai PPK. Itu yang kita guru PPK, itu yang kita dorong. Setiap kali ada peluang untuk kita mengusulkan formasi maupun untuk melakukan seleksi, kita sering mendorong dan memberikan keberpihakan mereka untuk lepas dari status
non ASN melangkah ke ASN khususnya di PPK. Itu yang kita lakukan. Tentu saya juga melihat ada kebijakan-kebijakan sekolah yang dilakukan dengan dana bosnya yang mungkin melibatkan atau guru-guru non ASN tadi dalam hal-hal yang juga dapat mendorong dari sudut pandang tingkat kesejahteraan tadi. Oke, baik. Lalu tadi kita sudah berbicara terkait pendidikan. Lalu saat ini tentu setiap tahunnya ya Pak, banyak sekali siswa-siswa yang sudah lulus dari tingkat sekolah masuk ke masa produktif bekerja. Ini setiap tahunnya. Lalu menurut data dari BPS sendiri saat ini terakhir pada tahun 2022 itu ada sekitar 5,27% jumlah angka pengangguran di Kota Tanjung Pinang. Nah, hal ini Pak, Anda melihat sendiri menilai apakah hal ini karena memang keterbatasan ruang kerja, maksudnya keterbatasan lapangan pekerjaan atau mungkin kualitas sumber daya manusia di Kota Tanjung Pinang, Pak Zul? Saya pikir tentu tadi kalau kita bercerita hal tersebut kita harus melihat juga bahwa ekonomi di Kota Tanjung Pinang pada khususnya Provinsi Kepri maupun Indonesia dan ekonomi dunia saat ini kan memang baru mau beranjak bergerak naik pulih dari bencana COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Tentu itu punya ekses memukul sendi-sendi perekonomian masyarakat. Nah itu juga saya pikir faktor yang tidak boleh kita lewatkan dari kita melihat dan menganalisa masalah hal ini. Nah, terkait dengan tadi apakah sumber daya manusia kita sudah mumpuni untuk diterima oleh dunia kerja? Kalau di Tanjung Pinang tentu fokus kita untuk ke arah pariwisata tentu saja ya yang kita coba dorong. Nah, memang tentu sekolah-sekolah yang menghasilkan insan-insan pariwisata yang unggul ini kan juga sudah ada memang, tapi bukan di Kota Tanjung Pinang. Sebagian besar tentu di Bintan, ada Bintan Politeknik Pariwisata, ada di Batam gitu ya. Sehingga hal-hal tersebut juga menjadi pendorong bagaimana kita untuk pemerintah memberikan kursus-kursus, memberikan pelatihan-pelatihan tepat guna agar bagaimana adik-adik kita yang lulus khususnya dari SMA dan tidak berminat atau tidak memiliki kesempatan atau kemauan untuk menyambung ke jenjang yang lebih tinggi ini dibekali dengan keterampilan. Tentu berbeda dengan adik-adik yang memang sejak awal ketika SLTA sudah memilih untuk berada di jalur keterampilan SMA dan SMK dan sejenisnya. Tentu mereka sudah memiliki skill dasar yang dikembangkan mudah-mudahan juga dalam rangka tadi berkompetisi di dunia pekerjaan. Tadi Pemko Kota Tanjung Pinang sudah membantu beberapa siswa atau mungkin sumber daya manusia seperti mungkin keahlian ya Pak, itu dididik keahlian. Namun Pak, apakah dari Pemko sendiri ini ada kerjasama sama pihak swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan? Kalau tadi terkait dengan SDM, mungkin saya perlu bercerita bahwa Pemko Tanjung Pinang bekerjasama dengan Bintan Politeknik Cakrawala itu memberikan beasiswa adik-adik kita yang tidak mampu, khususnya dari keluarga yang tercantum sebagai DTKS, penerima DTKS untuk bersekolah selama 4 tahun. Dan alhamdulillah kita memiliki pandangan bahwa untuk mengangkat dari derajat DTKS atau kemiskinan ini salah satunya adalah dengan membekali sumber daya. Jadi adik-adik kita yang tergolong dalam DTKS tadi kita biayai selama 4 tahun dan alhamdulillah sebagian sudah ada yang bekerja, sudah tamat, sudah bekerja pada hotel yang layak. Bahkan saya dengar ada juga yang keterima di Sancaya, hotel yang ada di Bintan, dan ini merupakan salah satu saya pikir terobosan yang kita lakukan dalam rangka meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya yang DTKS tadi. Oke, baik. Berarti untuk menciptakan lapangan pekerjaan memang saat ini Pemko belum ada kerjasama dengan swasta, namun Pemko menyediakan beasiswa untuk masyarakat kurang mampu ya Pak, disekolahkan agar bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Lalu Pak Zul, izin, jadi saya pikir terkait dengan swasta, tentu saat ini kita mendorong, kita punya BP kawasan Tanjung Pinang. Pihak swasta kita berikan kemudahan ya. Kita dampingi kemudahan, kita tingkatkan daya tawarnya sehingga teman-teman tertarik kemudahan investasi untuk berinvestasi di Kota Tanjung Pinang. Contohnya kita kan memiliki 2 lokasi free trade
di Kota Tanjung Pinang, ada pemilik lahan yang kita coba dorong bersama-sama bagaimana infrastrukturnya mungkin bisa kita berkolaborasi, tata ruangnya kita bantu sehingga ke depannya diharapkan dengan kolaborasi seperti ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk datang berinvestasi di Kota Tanjung Pinang dalam rangka mengembangkan perekonomian di Kota Tanjung Pinang. Oke. Pak, lalu ini saya ada mendengar info bahwa saat ini Pemkot Tanjung Pinang baru saja mendapat capaian baru, yakni jumlah angka kemiskinan ekstrim itu menurun. Namun Ya, betul. Oke, baik. Lalu Pak, tapi kita sama-sama mengetahui nih Pak, saat ini seperti di tempat-tempat wisata masih banyak kita temui pengemis atau pengamen, bahkan dari anak usia sekolah itu sudah membantu ekonomi keluarganya. Nah, ini tindakan seperti apa sih yang Pemkot Tanjung Pinang lakukan untuk Ya, jadi berdasarkan identifikasi yang kita lakukan, mohon maaf ya, kita kan juga pernah mengajak diskusi, identifikasi, mendata adik-adik kita, saudara-saudara kita, anak jalanan misalnya yang ada di lampu merah dan segala macam. Kita temukan fakta bahwa sebagian besar memang bukan merupakan penduduk Kota Tanjung Pinang. Dan kita sudah juga bahkan melakukan pemulangan terhadap yang bersangkutan, tetapi juga kadang-kadang setelah dipulangkan kembali lagi beraktivitas di Kota Tanjung Pinang. Itu pertama yang harus kita lihat ya, meskipun kita tidak menutup mata, tetapi memang kalau untuk di pengemis dan segala macam kita identifikasi sebagian besar memang bukan merupakan penduduk asli Kota Tanjung Pinang. Dan memang sekedar mencari rezeki dengan cara yang demikian di Kota Tanjung Pinang kita yang tercinta. Nah, meskipun sekali lagi kita juga sudah melakukan upaya. Kalau kemarin kita menyimak di beberapa media ada dilakukan penertiban langsung dipimpin oleh Ibu Wali anak-anak jalanan yang membahayakan diri dengan mencari rezeki di jalan-jalan itu, dan bahkan diberikan bantuan sarana berusaha, bahkan diberikan modal melalui dinas sosial. Kita sudah menyiapkan ada sekitar kalau nggak salah 200-an juta rupiah anggaran atau bahkan 300-an untuk bagaimana anak-anak jalanan ini tadi meskipun bukan mungkin berKTP Tanjung Pinang, tetapi kalau faktanya beliau mencari rezeki di Tanjung Pinang pun kita berikan laluan untuk bagaimana mereka ini dapat beralih status dari mencari rezeki di jalanan menjadi yang penuh dengan risiko, menjadi bekerja di sektor yang wirausaha. Pak, tadi seperti yang Bapak sampaikan sudah ada identifikasi. Pak, tapi beberapa nih anak atau pengemis bahkan manusia silver itu yang masih berusia sekolah itu mempunyai orang tua, Pak. Apakah ada tindakan atau teguran yang rasanya bisa memberikan dampak panjang kepada orang tua tersebut karena dia memperkerjakan anak di bawah umur, Pak? Ya, jadi kita tentu menyikapi suatu masalah itu memang melihatnya secara holistik. Mungkin kalau kita merefer sedikit ke belakang gitu ya, ketika ada tindakan yang sedikit tegas dilakukan oleh pemerintah pada waktu itu dalam tanda petik ya, itu juga mendapat respon dari masyarakat bahwa tidak semestinya pemerintah bersikap yang tegas itu. Gitu. Sehingga kita mencari pola bagaimana tetap melakukan pendekatan, melakukan upaya-upaya humanis, tetapi tetap sesuai menjalankan aturan-aturan perundangan gitu ya. Sehingga sekali lagi apabila terdapat hal-hal yang memang penduduknya Kota Tanjung Pinang, itu tentu kita lakukan pembinaan. Kita ingatkan kepada orang tuanya. Tetapi memang mohon maaf, ya di tempat-tempat lain ya, kalau kita kadang-kadang sektor yang bekerja jalanan ini tidak murni ya, tapi dikoordinir oleh pihak-pihak tertentu. Misalnya memang memperkerjakan ini ada pihak-pihak yang memanfaatkan, dan itu rata-rata memang bukan asli penduduk di wilayah tertentu. Itu terjadi di daerah-daerah lain dan kita tidak berharap untuk hal-hal yang sama terjadi di daerah kita yang Tanjung Pinang ini gitu. Lalu Pak, melihat hal ini, apakah mungkin ada saat ini program yang sudah direncanakan atau mungkin program yang sudah berjalan terkait program prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Tanjung Pinang nih Pak?
Ya, Tanjung Pinang kita harus sepakat mungkin ya banyak pihak pengamat akademisi sepakat bahwa daya ungkit yang bisa menjadi lokomotif perekonomian di Kota Tanjung Pinang ini sebenarnya adalah pariwisata, budaya, sejarah, religi dengan penyengat sebagai core-nya. Dan tentu kami sedang berupaya bagaimana agar penyengat ini bisa menjadi benar-benar menjadi lokomotif perekonomian, meningkatkan kunjungan wisata. Baru-baru ini salah satunya adalah bagaimana kita mendorong Penyengat menjadi desa wisata terbaik di Indonesia yang saya yakin tentu menjadi magnet terkait dengan kunjungan wisata. Contoh lain misalnya kita sekarang terus menggali dari beberapa informasi yang saya peroleh, Penyengat salah satu kekuatan juga punya manuskrip yang luar biasa banyak, yang lengkap ya. Ada perobatan, ada ilmu perbintangan, ada ilmu sastra, ada ilmu agama, dan banyak lagi yang lainnya. Itu yang juga akan kita eksplor. Kemudian contoh yang lain seperti juga memiliki lakon sandiwara yang terpendam. Salah satu sandiwara yang sering dimainkan dulu di Penyengat adalah sandiwara Hang Nadim, lakon Hang Nadim. Ini juga cerita yang menarik. Contoh di Batam, kita perlu menangkap peluang penduduk yang cukup tinggi di Batam. Nah, ketika kita cerita misalnya lakon Hang Nadim di Batam, menyematkan pahlawan tokoh Hang Nadim ini sebagai nama bandara di Batam, Bandara Hang Nadim. Tapi kalau kita mau jujur, mungkin kita survei, apakah masyarakat yang tinggal di Batam itu tahu dan mengenal tokoh Hang Nadim? Saya pikir mungkin hanya tidak banyak yang mengenal siapa tokoh Hang Nadim. Nah, kita bisa menawarkan, kalau pengen tahu tokoh Hang Nadim, tidak perlu baca buku yang panjang, tapi menonton lakon Hang Nadim setengah jam, bisa kita dapat gambaran, oh itu loh ketokohan Hang Nadim. Nah, ini hal-hal yang sedang kita gali sekarang, untuk kedepannya kita fokus mengeksplor dan mengangkat hal-hal tersebut sebagai pengungkit ekonomi di Kota Tanjung Pinang. Oke, baik. Lalu Pak, ini terakhir untuk menutup perbincangan kita hari ini, apa harapan Pemko Kota Tanjung Pinang ke depannya? Sekali lagi kesejahteraan masyarakat dalam rangka kemerdekaan RI yang sebentar lagi akan kita peringati bersama, tentu merupakan PR besar yang harus dilakukan atau fokus dikerjakan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Tapi tentu saja hal tersebut tidak bisa dilakukan sepihak oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Harus ada kolaborasi, harus ada sinergi bersama antara dunia usaha, antara mungkin akademisi, termasuk juga media, bagaimana kita bersama-sama menciptakan keamanan, ketertiban, menggali kekuatan ekonomi kita, yaitu yang tadi saya sampaikan di depan bahwa pariwisata dan lokasi free trade zone sebenarnya adalah dua potensi ekonomi kita. Kita eksplor, kita optimalkan agar ia betul-betul berdaya guna sehingga menjadi lokomotif yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat di Kota Tanjung Pinang. Jadi intinya dengan dengan bekerja sama antara pemerintah dan seluruh komponen masyarakat diharapkan kesejahteraan itu kita akan menuju kepada trek yang benar menuju ke arah sana. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Zul telah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami di Mata Angin Ulasan TV. Kita sama-sama mengharapkan ya Pak Zul ke depannya semoga meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Tanjung Pinang agar menjadi lebih baik ke depannya ya. Terima kasih banyak Pak Zul. Terima kasih. Baik, terima kasih pemirsa UTV telah menyaksikan Mata Angin hari ini. Saya Yoli Andini pamit undur diri, sampai jumpa di Mata Angin selanjutnya.